Sekarang kita lanjut ke tools untuk monitoring di Azure. Ada 3 service utama yang digunakan untuk monitoring. Yang pertama adalah Azure Advisor. Azure Advisor itu adalah tools yang akan digunakan, yang bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi dari resource-resource yang kita gunakan di Azure. Entah itu virtual machine atau itu storage account, dia akan memberikan rekomendasi setidaknya resource ini bagusnya di resize atau resource ini harusnya ditambahkan dengan resource yang lain dan seterusnya. Lalu ada Azure Monitor. Azure Monitor ini untuk monitoring logs dan matrix dari aplikasi, dari resource di Azure. Levelnya bervariasi dari level subscription, dari level Active Directory, dari level service. Semua level itu bisa di monitor di Azure Monitor. Lalu juga bisa diintegrasikan dengan service-service lainnya yang ada di Azure. Yang ketiga ada Azure Health Monitoring. Ini adalah tools monitoring untuk kesehatan service-service yang dimiliki oleh Azure. Misalkan Azure Virtual Machines, apakah sedang ada masalah atau ada maintenance, itu akan diberitahu di Azure Health Monitoring. Misalkan lagi ada intinya dia monitoring untuk service-service yang ada di Azure, bukan service yang kita gunakan, bukan service yang kita deploy di Azure, tapi service-service Azure dalam artian seperti di Azure tadi contohnya adalah Azure VM, storage, atau service seperti network, jarang ya kalau network, atau lain-lain, itu adanya di Azure Health Monitoring. Kita lanjut yang service pertama yang dibahas, itu adalah Azure Advisor. Ini adalah service yang digunakan untuk rekomendasi terkait arsitektur di Azure, terkait service yang kita gunakan, apakah itu sesuai best practice atau tidak. Dia disusun berdasarkan 5 pilar dari well-architected framework. Yang pertama dari sisi cost, apakah cost-nya ini efisien, ataukah cost-nya ini terlalu boros atau terlalu tidak sesuai dengan workload yang ada. Jadi kadang ada pilihan untuk resize, misalkan kita menggunakan VM yang cost-nya mahal, tapi ternyata penggunaannya sedikit, maka ada pilihan untuk meresize VM ke ukuran yang lebih rendah agar cost-nya lebih optimal. Atau yang kedua itu pilar kedua adalah security, dari sisi keamanan. Kita kadang-kadang di sini Azure Advisor bisa dimunculkan saran dari sisi security, misalkan ada virtual machine yang dia itu terekspos ke publik. Misalkan disarankan menggunakan NSG, Network Security Group, atau menggunakan firewall dan lain-lain. Dari sisi reliability, terkait ketahanannya seperti apa, lalu ada operational excellence, dan terakhir ada performance dari CPU dan memori yang digunakan pada resource tersebut. Itu juga akan bisa digunakan dalam Azure Advisor. Kita akan coba lihat Azure Advisor di Azure Portal. Sekarang kita sudah ada di Azure Portal. Kita buka Azure Advisor. Ini ada Advisor. Atau kita googling di sini, bisa kita klik search-nya. Advisor. Nah, ini adalah tampilannya. Azure Advisor itu menyediakan pilihan. Ini ada Advisor Score yang menunjukkan skor dari, ini sebenarnya ada skornya dari penggunaan Advisor, cuma di sini karena subscription yang beda ya. Kita bukan subscription yang seharusnya. Ya, lihat di sini ada skor. Seharusnya ada seperti ini, cuman ini
subscription untuk uji coba, jadi tidak ada. Lalu dari sisi ini ada, dari sisi overview dulu kita lihat. Di sini ada 5 pilar well-architected framework. Yang pertama dari cost, security, reliability, lalu ada operational excellence, dan performance. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, misalkan ini ada contoh dari sisi security, ada 2 medium impact. Jadi ada 2. Nah, impact yang pertama itu medium ini berarti dia bukan yang berbahaya ya, bukan yang merah gitu, bukan yang urgent sekali. Yang pertama itu dari storage account, dia menyarankan untuk menggunakan virtual network. Lalu yang kedua, dia harus atau menggunakan private link connection. Antara salah satu ini sebenarnya bisa digunakan. Intinya dia lebih membahas tentang akses ke storage account yang sudah ada, yang telah kita buat, agar lebih secure. Kita bisa milih ada cost, security, reliability, operational excellence, performance, atau all recommendations. Nah, rekomendasi ini nanti bisa diikuti. Kalau kita ikutin rekomendasi ini, maka rekomendasi ini akan hilang. Tapi bentuknya ini rekomendasi. Seandainya kita ingin membuat aturannya itu lebih strict, kita membuat ini bisa diakses, lalu kita membuat ini bisa diakses, ini kan bisa diakses publik ya, karena itu disarankan ini. Kalau misalkan kita membuat aturan yang lebih strict agar tidak ada resource yang terbuka untuk publik, atau ketika orang membuat resource yang bisa diakses oleh publik, lalu itu dilarang, jadi kita nggak bisa buat resource itu kita menggunakannya Azure Policy. Azure Policy itu bisa digunakan untuk merestrict sampai kita nggak bisa membuat resource-nya. Tapi kalau Azure Advisor, dia tidak merestrict apapun, yang dia lakukan hanya melakukan rekomendasi. Kita sudah punya resource, kita bisa melakukan apapun di resource itu, settingan yang berbahaya mungkin, seberbahaya mungkin bisa kita lakukan, tapi di Azure Advisor akan dimunculkan rekomendasi. Seharusnya settingannya seperti apa. Tapi dia tidak bisa melarang untuk orang lain, untuk user melakukan settingan tersebut. Yang bisa melakukan itu adalah Azure Policy. Oke, sekian, kita akan lanjut ke berikutnya, ke monitoring tools berikutnya.